Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Pada kesempatan kali ini nanti ada beberapa hal yang akan kita bahas pada ukuran penyebaran data. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jangkauan data. Jangkauan data itu dilambangkan dengan R. Apa rumusnya? X-max dikurangi X-min. Nah, X-max artinya apa? Datum yang terbesar, nilai datum yang terbesar dikurangi dengan datum yang terkecil. Ya, lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan jangkauan dari data 3, 6, 10, 5, 8, 9, 6 dan seterusnya. Maka jangkauan data atau yang dilambangkan dengan R sama dengan X-max dikurangi X-min. X-max itu datum yang terbesar. Mana nilai datum yang terbesar? Ternyata yang terbesar adalah 10. Kita tulis di sini 10. Kemudian X-min nilai datum yang terkecil. Mana? Yang terkecil adalah 2. Berarti 10 kurangi 2 sama dengan 8. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 8. Selanjutnya, jangkauan antar kuartil atau hamparan. Lambangnya adalah H. Bagaimana rumusnya? Q3 min Q1. Apa itu Q3? Ya kuartil ke-3. Apa itu Q1? Ya kuartil ke-1. Nah, lebih jelasnya kita ke contoh. Tentukan jangkauan antar kuartil atau hamparan dari data 3, 6, 10 dan seterusnya. Maka langkah pertama apa? Langkah pertama adalah kita harus mengurutkan terlebih dahulu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kenapa? Karena nanti kita akan mencari kuartil. Kuartil itu adalah membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Maka kita harus mengurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya kita harus mencari Q2. Q2 itu apa? Nilai tengah setelah diurutkan. Nah, dari sini Q2-nya mana ini? Tengah-tengahnya di sini ya. 6. Kita coba hitung sebelah kirinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelah kanannya juga harus ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul ya. Jadi tengah-tengahnya adalah ini atau Q2-nya adalah 6. Setelah itu kita cari Q1. Q1 adalah tengah-tengah di sini. Tengah-tengah sebelah kiri. Q1. Mana tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya adalah antara 4 dan 5, ya kan? Kita coba hitung sebelah kirinya di sini 1, 2, 3. Ini juga harus 3. 1, 2, 3. Ya, betul. Maka Q1 adalah antara 4 dan 5, maka dapat kita hitung 4 ditambah 5 dikurangi 4 tambah 5 dibagi 2, ya ketemunya 4,5. Setelah itu kita cari Q3. Q3 bagaimana? Tengah-tengahnya yang ini. Tengah-tengah ini. Mana tengah-tengahnya? Tengah-tengahnya adalah ini. Antara 8 sama 8. Kita hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya kan tengah-tengahnya ini kan? Ya, maka Q3 dapat kita hitung 8 tambah 8 bagi 2, ketemunya ya 8. Setelah kita ketemu Q1 dan Q3, baru kita masuk ke rumus. Hamparan sama dengan Q3 kurangi Q1. Q3-nya berapa tadi? 8. Q1-nya berapa tadi? Q1-nya adalah 4,5. Jadi 8 kurangi 4,5 ya 3,5. Selanjutnya adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil dilambangkan dengan SK. SK sama dengan setengah dari Q3 min Q1. Jadi setengah dari nilai hamparan. Kita ke contoh, tentukan simpangan kuartil dari data 3, 6, 10, 5, 8 dan seterusnya.
Nah, langkah pertama masih sama, kita ngurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sama yang terbesar. Kemudian kita cari Q2-nya, kemudian kita cari Q1-nya, kemudian kita cari Q3-nya. Setelah itu baru masuk ke rumus SK atau simbangan kuartil sama dengan setengah dari Q3 kurangi Q1, setengah dari 8 kurangi 4,5 ya 1,75, atau sama aja dengan setengah dari nilai hamparan. Selanjutnya yang keempat adalah simbangan rata-rata atau dilambangkan dengan SR. Ya, SR sama dengan sigma I dimulai dari 1 sama dengan N, ini ya, nilai mutlak XI dikurangi X bar dibagi N. Sigma artinya jumlah, kemudian XI itu adalah datum ke I, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. X bar adalah nilai rata-rata, kemudian tanda yang seperti ini adalah nilai mutlak, artinya nilai selalu positif. Kemudian N itu adalah banyaknya data. Ya, biar lebih jelasnya, kita masuk ke sini. Contoh, tentukan simbangan rata-rata atau SR dari data 4, 6, 8, 5, 4, 9, 5, 7. Maka langkah pertama ngapain? Karena di sini kita membutuhkan nilai rata-rata, maka langkah pertama kita menghitung nilai rata-rata terlebih dahulu. Caranya ya 4 tambah 6 tambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9 tambah 5 tambah 7 dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8 ketemunya 6. Nah, kemudian kita masuk ke rumus. Ini ya, SR sama dengan sigma I dimulai dari 1 sama N ya. XI berarti dimulai dari 1, X yang pertama 4 kurangi tadi rata-ratanya berapa? 6, berarti 4 kurangi 6. Ditambah, kenapa di sini tandanya tambah? Karena di sini adalah sigma. Sigma itu artinya tambah datum kedua 6 kurangi X barnya tadi 6. Terus datum ketiga 8 kurangi 6 ya. Terus selanjutnya 5 kurangi 6. Terus ini 4 kurangi 6, 9 kurangi 6, 5 kurangi 6, 7 kurangi 6 dibagi N. N tadi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagi 8. Nah, ini 4 kurangi 6. 4 kurangi 6 kan ketemunya negatif 2. Negatif 2 karena ada tanda nilai mutlak, berarti ketemunya selalu positif 2. 6 kurangi 6 0. 8 kurangi 6 2. 5 kurangi 6 kan negatif 1. Negatif 1 karena ada nilai mutlak, berarti jadi positif 1. 4 kurangi 6 ketemunya kan negatif 2 karena ada tanda nilai mutlak, ketemunya jadi positif 2, dan seterusnya. Kemudian kita jumlahkan ini ketemu 12 dibagi 8 ketemunya 1,5. Bisa dipahami ya. Selanjutnya adalah yang kelima adalah ragam atau variansi. Ya, rumusnya agak sama dengan yang simbangan rata-rata, tapi ada perbedaan. Yang pertama ini perbedaannya adalah lambangnya ragam atau variansi, lambangnya adalah S kuadrat, kemudian sigma I dimulai dari 1 sama N, XI min X bar dikuadratkan. Kalau tadi simbangan rata-rata pakainya nilai mutlak, tetapi kalau ragam atau variansi itu dikuadratkan dibagi dengan N. Nah, kita ke contoh, tentukan ragam atau variansi dari data berikut. Ini ya. Langkah pertama, karena di sini ada X bar atau nilai rata-rata, otomatis kita tentukan nilai rata-ratanya terlebih dahulu. 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8, ini 6 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 10 tambah 9 dibagi 6. 1 2 3 4 5 6. Ketemunya 8. Setelah itu kita masuk ke rumus XI. X yang pertama 6, ini 6 dikurangi ini X barnya 8, baru kita kuadratkan. Kemudian karena di sini ada sigma, berarti sini tandanya plus 7 ini ya. Datum kedua 7 kurangi ini 8 kuadrat ditambah datum ketiga 8 min 8 kuadrat.
min ini ya, datum keempat 8 min ini 8 kuadrat, kemudian ini plusnya 1 saja ya, ini 10 kurangi 8 kuadrat ditambah 9 kurangi 8 kuadrat ya. 6 min 8 berapa? Kan negatif 2 dikuadratkan, negatif 2 dikali negatif 2 kan ketemunya positif, jadi positif 4. 7 kurangi 8 negatif 1 kuadratkan, negatif 1 dikali negatif 1 ya ketemunya 1. 8 kurangi 8 0 kuadrat, 0 kali 0 ya 0, ini masih sama, 8 kurangi 8 0 kuadrat ya 0. 10 kurangi 8 2 kuadrat, 2 kali 2 4. 9 min 8 1 kuadrat, 1 kali 1 1. Setelah itu kita jumlahkan kemudian bagi 6, ternyata ketemunya adalah 1,67. Setelah itu kita ke simangan baku. Ternyata mudah untuk mencari simangan baku, yaitu apa? Simangan baku adalah akar dari ragam, akar dari S kuadrat. Jadi kalau kita mencari simangan baku, otomatis kita mencari ragamnya terlebih dahulu atau variasinya terlebih dahulu. Ya, ini contoh tentukan simangan baku dari data berikut 6, 7, 8 dan seterusnya ya. Kalau tadi kita sudah cari S kuadratnya atau variansinya, ternyata ketemunya kan tadi 1,67 ya. Mencari ragamnya, ternyata untuk mencari S-nya atau simangan bakunya adalah tinggal di akar ini, akar dari S kuadrat, akar dari 1,67 sama dengan ini ya. Tuh. Terima kasih.